Jadi ada 4, mereka membandingkan antara peraturan di Australia, kemudian di mana lagi di Norway, kemudian di US, satu lagi saya lupa, seingat saya mungkin di UK kalau tidak salah. Nah, di dunia ini yang paling ketat peraturannya mengenai memanage safety critical equipment, termasuk peralatan drilling, dan dalam hal ini termasuk juga BOP, itu Norway. Jadi di Norway itu adanya PSA. PSA itu semacam migasnya kalau di Indonesia ya, PSA. Nah, PSA requirement itu sangat ketat sekali. Dia mengatur sedemikian rupa bagaimana untuk memanage BOP. Jadi ini menjadi patokan bagi pemerintah US sekarang. Jadi intinya bahwa salah satu temuan mereka bahwa requirement dari pemerintah Amerika sendiri untuk bagaimana mengatur safety critical equipment itu tidak cukup kuat. Jadi istilahnya dia membolehkan si kontraktor itu untuk memanage safety critical element itu, saya tidak menyebutkan seadanya, tapi memang tidak kuat sekali gitu lah. Dan ini menjadi temuan juga. Nah, ini kalau yang terjadi itu dibuatkan botainya ya. Saya akan share nanti botainya. Jadi beberapa barrier itu fail gitu ya, terutama waktu skenario fault during temporary abandonment. Jadi dia punya ada escalation barrier itu juga fail, jadi beberapa barrier fail sehingga top event terjadi, kick itu terjadi, menyebabkan hidrokarbon itu naik ke riser itu sampai ke permukaan rig dan terjadi api dan ledakan. Dan yang kedua di right hand side-nya ignition control kemudian respon to emergency-nya juga tidak begitu baik sehingga bisa terjadi blowout itu ignited dan terbakar dan meledak. Kurang lebih seperti kayak gitu. Mungkin itu saja safety moment hari ini. Mohon maaf masih belum bisa connect, tapi begitu connect nanti saya akan share ke Pak Edi. Mudah-mudahan bisa di-share ke rekan-rekan semuanya safety moment hari ini. Terima kasih banyak Pak Edi dan Bapak semuanya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjut dengan acara utama kita. Langsung saja kami persilakan Pak Beni Kusuma Atmaja untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Beni. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Edi dan teman-teman yang lain. Saya bisa share screen sekarang ya Pak? Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Beni Kusuma Atmaja sebagai Wireline Field Engineer di Turkish Petroleum Offshore Technology Center di Turki. Jadi judul sharing hari ini adalah Role of Wireline Technology in Ultra Deep Water Giant Gas Reserve Finding in Turkey Black Sea Area. Oke, nama saya Beni, pendidikan saya terakhir Teknik Fisika ITB angkatan 2007. Pengalaman kerja, pernah bekerja di Schlumberger Wireline Engineer di Balikpapan dari 2012 sampai 2018 sebagai open hole engineer, lalu pindah ke National Petroleum Service di Saudi dari 2018 sampai 2019 sebagai wireline engineer juga, tapi khusus mengenai masalah workover dan reclass, jadi lebih ke arah production logging dan well intervention. Lalu pada 2019 menjadi wireline engineer di TPOTC di Turki. Lalu sejarah kenapa terbentuknya Turkish Petroleum Offshore Technology Center. Jadi pada Maret 2019 TPOTC dibentuk karena visi terutama dari pemerintah Turki ingin memproduksi semua cadangan gas yang ada di offshore Turki, tapi karena keterbatasan sumber daya dan mungkin ada embargo dari Eropa, sehingga memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri dan membeli berbagai peralatan untuk drilling service di sekitar offshore. Lalu pada Juni 2019, operasinya dimulai dengan di drillship Fatih di sumur Finike 1 di lokasinya di Eastern Mediterranean. Lalu pada saat itu segmennya adalah drilling, wireline, cementing, TRS, dan drilling fluid yang berada di bawah OTC. Lalu pada September 2019, operation juga dimulai di
drillship kedua yaitu Yavuz di sumur Karpas 1 masih di Mediterranean Sea, dan saat itu wellhead service dan service yang lain sudah terbentuk. Lalu pada Maret 2020 drillship Fatih menyelesaikan misinya di Laut Mediterania lalu pindah ke area Black Sea, tapi dikarenakan untuk perpindahan dari Mediterania ke Black Sea itu melewati Selat Bosphorus dan melewati jembatan yang tingginya tidak mencukupi, jadi dilakukan maintenance untuk pemotongan menara. Lalu pada Juni 2020, drillship Fatih sudah berada di lokasi di Black Sea dan memulai drilling di Tuna 1. Lalu pada Agustus 2020 ditemukan gas reserve di Tuna 1 di Sakarya Block dengan drillship Fatih. Lalu di TPOTC sendiri, servisnya kita memiliki cementing, H2S, liner hanger, MPD, managed pressure drilling, drilling fluid service, wellhead, fishing service, wireline, directional drilling and measurement, dan TRS atau tubing running system atau untuk casing. Lalu ini adalah posisi dari lokasi di Laut Mediterania. Jadi yang berwarna merah itu adalah laut perairan Turki, di mana dia memiliki sedikit irisan dengan wilayahnya Yunani, sehingga sampai saat ini masih terjadi ketegangan politik antara negara Turki dan Yunani, terutama dengan negara Eropa, sehingga untuk saat ini drilling di wilayah Mediterania sedang diberhentikan sementara untuk 2 bulan. Lalu pada tahun 2018, Turkish Petroleum mempunyai satu vessel seismik yang dinamakan Barbaros, mengelilingi untuk Black Sea dan Laut Mediterania untuk melakukan survei seismik, sehingga dari hasil survei seismik tersebut ditemukan potensi-potensi sumur mana saja yang bisa untuk dilakukan drilling. Dan ini salah satu dari yang dinamakan 780.000 kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometre karelik adalar üzerinde. Jadi sekarang vessel Eurocrest masih mengelilingi sekitar Laut Mediterania, baru dirilis sekitar Juni 2020 kemarin, dan mengelilingi untuk melakukan survei seismik kembali, karena kemarin di Laut Tengah kita melakukan drilling sebanyak 6 sumur, semuanya masih tanpa hasil, masih dry, sehingga salah satu waktu Fatih pertama kali pindah ke Black Sea dan menemukan cadangan gas yang salah satu yang paling besar, sebuah penerobosan yang paling besar dari Turkish Petroleum itu sendiri. Lalu ini adalah posisi sumur Tuna 1 yang berada di Black Sea. Jadi lokasinya sekitar 150 km dari area Istanbul, di mana masih di dalam zona wilayah ekonominya Turki. Di sana di kedalaman 3.500 meter, kita sudah menemukan 320 billion meter kubik gas. Lalu setelah penemuan itu, kita drilling lagi 2 section tambahan, sehingga update terakhir pada tanggal hari Sabtu kemarin. Jadi update terakhir adalah reserve-nya bukan 320, tapi ditambah 85, sehingga totalnya menjadi 405 billion meter kubik. Jadi ini drillship Fatih yang menemukan gas di Black Sea. Ini proses pemotongan menara untuk melewati jembatan di Bosphorus, Turki. Dan rencananya pada tahun 2023 gas itu harus sudah disalurkan dan dapat dikonsumsi atau dapat digunakan kembali. Jadi ini press release terakhir pada tanggal 17 Oktober kemarin mengatakan bahwa Turkish Petroleum akan melanjutkan drilling dengan 2 drillship di daerah Black Sea, yaitu Fatih dan drillship ketiga Kanoni, sehingga targetnya pada tahun 2023 sudah dapat gas yang dapat di-discovery dan dapat dipergunakan kembali.
Oke, kita lanjut ke masalah introduksi mengenai wireline. Beberapa tipe rig yang ada untuk melakukan sebuah eksplorasi. Jadi kita ada tipe rig darat, lalu ada drilling barge, ataupun ada juga inland atau swamp barge. Lalu ada juga jackup rig yang untuk di offshore dengan kedalaman laut sampai 500 feet. Lalu lebih dari 500 feet kita ada dua tipe untuk deep water, yaitu dinamakan semi-submersible, semi-sub. Salah satu contohnya adalah Deepwater Horizon yang tadi dibahas. Jadi Deepwater Horizon adalah salah satu rig dengan tipe semi-sub. Lalu yang terakhir adalah drill ship dengan kedalaman seabed bisa sampai 12.000 feet. Sehingga kadang dinamakan ultra deep water rig. Jadi ini sedikit proses bagaimana kita melakukan drilling di sebuah sumur eksplorasi. Jadi saat drill ship itu tiba di lokasi, rig akan memulai untuk melakukan pengeboran di conductor section, lalu akan menginstal laser dan BOP. Lalu setelah itu akan melakukan drilling untuk open hole sendiri, di mana drilling itu akan dilakukan menggunakan directional drilling, MWD dan LWD. Lalu setelah itu, pada saat kondisi open hole, kita melakukan wireline logging, sehingga kita mendapatkan berbagai macam data yang dibutuhkan untuk exploration well. Setelah itu, kita melakukan casing and cementing. Lalu dari hasil logging, biasanya kita akan menentukan apakah kita akan lanjut untuk drilling section selanjutnya atau menyelesaikan drilling tersebut. Lalu apabila dilakukan drilling section selanjutnya, kita akan melakukan drilling, wireline logging lagi, melakukan casing lagi, lalu setelah diputuskan untuk final section, bisa dilakukan plug and abandon dan well testing biasanya. Lalu setelah itu, drill ship akan pindah ke lokasi selanjutnya. Jadi wireline logging itu biasanya dibagi menjadi dua divisi besar. Satu disebutnya open hole logging dan satu disebut case hole logging. Perbedaannya adalah open hole logging itu kita melakukan logging di kondisi sumur yang disebut open. Jadi setelah selesai drilling, sebelum kita running casing dan semen, kita melakukan logging untuk pengambilan data. Dan kebanyakan open hole logging itu dilakukan di sumur-sumur drilling rig. Sedangkan case hole logging banyaknya melakukan pekerjaan perforasi dan pekerjaan di workover maupun rigless operation, dan lebih mengutamakan ke well intervention atau well maintenance. Lalu kenapa kita butuh wireline logging? Yang pertama adalah pasti lebih akurat dalam masalah depth dibandingkan dengan logging well drilling. Yang kedua adalah resolusi yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah kita dapat mendapatkan data secara real time. Kebanyakan logging well drilling kita bisa dapatkan hasil logging data secara real time, tapi untuk beberapa measurement mereka harus membutuhkan memory dump, sehingga akan dibutuhkan lebih banyak waktu. Lalu yang terakhir adalah tool yang lebih advance dan kombinasi untuk acquiring datanya lebih banyak. Tapi kelemahannya adalah remote wireline logging itu sangat tergantung oleh hole condition. Apakah hole conditionnya sedang bagus atau mungkin well controlnya jelek, kita tidak dapat melakukan logging. Dan yang kedua, untuk high deviated well lebih dari 60 degree, kita akan kesulitan untuk melakukan logging. Sebenarnya ada beberapa teknologi untuk melakukan logging di high deviated well, seperti dengan drill pipe conveyance, atau melakukan dengan traktor, atau mungkin untuk sumur-sumur produksi horizontal kita melakukan dengan e-coil, dengan coil tubing. Lalu ini kita akan bahas secara garis besar wireline logging di sumur Tuna 1. Jadi well schematic dari Tuna 1 kurang lebih seperti ini. Jadi seabednya sekitar 2.142 meter. Lalu pada section pertama, yaitu dari kedalaman 2.700 sampai 3.500 meter, itu kita sebut sebagai pilot hole. Jadi drilling di 12/4 inch OD, lalu dan setelah kita melakukan logging, mereka akan memperbesar lubangnya menjadi 17,5. Di section pertama ini
itu yang kita menemukan gas yang diumumkan oleh pemerintah Turki sendiri. Jadi di surface section sendiri kita melakukan standar logging, 3 standar logging pertama, lalu setelah itu lanjut ke formation testing dan sampling, lalu cycle core, setelah itu mereka perbesar sumur menjadi 17,5 inch, melakukan casing dan cementing, lalu kita melakukan seismic survey di surface section ini untuk menentukan apakah seberapa jauh kita harus drilling lebih dalam lagi, section lapisan-lapisan apa aja sih akan kita temui di bawahnya. Lalu kita juga melakukan logging usage juga di section ini karena memiliki banyak gas, jadi kita harus tahu integrity antara casing dan semennya kita harus sudah yakin integrity-nya sudah bagus, baru kita lanjut ke drilling section selanjutnya 12/4. Di section 12/4 sendiri logging programnya juga sama, kecuali tidak ada VSP dan USIT pada saat itu, dan hasilnya masih lebih banyak gas dan water. Lalu pada section terakhir di 8,5 inch itu tidak disebut dry hole karena tidak ada sedikit pun hidrokarbon yang muncul. Lalu untuk run 1 secara normal kita memiliki tool disebut natural gamma ray, lalu memiliki kaliper 4 arm, lalu sonic scanner, lalu inclinatory tool, dan borehole micro imager. Untuk gamma ray log, jadi setiap logging tool kombinasi kita selalu menggunakan gamma ray log. Fungsinya adalah pertama untuk lithology indicator, jadi kita dapat menentukan perbedaan antara posisi sand dan shell, karena kita akan hanya membaca gamma ray, natural gamma ray yang dari formasi, di mana gamma ray dari formasi dihasilkan oleh material potasium, uranium, dan thorium yang banyak ditemukan di shell. Lalu juga untuk korelasi, jadi pada saat kita melakukan logging run pertama, lalu dilanjutkan dengan run kedua dan run ketiga, kita dapat melakukan korelasi sehingga depth kita akan match untuk setiap run. Jadi gamma ray log secara standar itu adalah seperti ini. Untuk sand, gamma ray log-nya akan bacaannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan posisi di shell. Jadi kita bisa menentukan di mana sih posisi lapisannya, apakah sand atau shell, dan kebanyakan reservoir akan berada di clean sand maupun di shallow sand. Lalu yang kedua, kita memiliki kaliper dengan 4 arm. Fungsinya adalah kita dapat mengukur diameter dari borehole itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita gunakan untuk melakukan centralized untuk logging tool sendiri. Karena pada run ini kita akan menggunakan sonic tool, kita harus membuat tool kita posisinya adalah centralized di sumur. Jadi dia dapat membaca diameter borehole dengan adanya perubahan dari posisi rod yang diukur menggunakan LVDT. Lalu tool yang ketiga adalah kita menggunakan sonic scanner atau akustik. Jadi kita mengukur slowness dari formasi yang nanti akan kita ubah menjadi sonic porosity. Jadi kita melakukan log akustik untuk mengetahui mechanical properties, jadi compaction dan rock strength, lalu mencari porosity, lithology, fracture identification, dan juga bisa menentukan gas detection. Jadi sonic scanner ini juga adalah logging tool akustik yang paling terakhir karena dia dapat mengukur compressional dan shear wave, Stoney, dipole flexural wave, radial profiling, dan terakhir dia juga dapat melakukan pengukuran cement bond log. Jadi basic sonic logging yang biasanya kita ukur, kita menggunakan 2 transmitter yang dinamakan monopole transmitter dan dipole transmitter. Monopole transmitter akan mengenerate sebuah acoustic wave yang ke segala arah, yang nanti akan mengalir, merambat di formasi, sehingga kita dapat
mendapatkan data compressional wave atau primary wave dan shear wave. Lalu jika kita mendapatkan Stoney, ya di mana Stoney adalah propagation wave yang merambat di dinding formasi sehingga kita dapat menentukan fracture identification. Lalu terakhir adalah dipole fractal wave, di mana kita mempunyai transmitter dengan mengirimkan acoustic wave searah. Jadi satu arah secara ke formasi sehingga kita bisa melihat flexural wave dari formasi sendiri sehingga kita mengetahui data anisotropy dan geomechanical stress dari formasi itu sendiri. Lalu tool yang keempat adalah incrementary tool. Jadi fungsinya untuk mengetahui posisi sumur tersebut apakah vertikal atau deviated, karena data dari incrementary tool sangat dibutuhkan untuk data untuk borehole imaging, sonic scanner maupun resistivity nanti. Lalu tool yang terakhir di run pertama ini kita sebut borehole image. Borehole image adalah kita akan mendapatkan sebuah image dari borehole wall sendiri berdasarkan resistivity yang kita kirimkan sebuah current ke formasi yang akan diterima oleh sensor-sensor elektrod kita. Fungsinya kita dapat analisa struktural, lalu thin bed analysis, fracture identification. Jadi untuk borehole imaging tool sendiri ada 3 tipe. Jadi pertama disebut FMISD atau Formation Microimager. Jadi dia hanya dapat melakukan logging di water based mat. Lalu yang kedua adalah oil based mat. Di oil based mat jadi disebut oil based mat microimager. Jadi dia hanya dapat melakukan microimaging di kondisi oil based mat. Jadi Tuna 1 kemarin kita menggunakan mat dengan oil based mat sehingga kita menggunakan OBMI kit dengan sistem 2 OBMI dilakukan di dalam satu string sehingga kita mendapatkan 64% coverage. Lalu yang terakhir untuk akustik kita sebut UBI, ultrasonic borehole image. Jadi dia akan menggunakan transducer ultrasonic untuk melihat borehole image itu sendiri. Lalu setelah run pertama kita lakukan run kedua. Jadi kombinasinya seperti biasa ada gamma ray, natural gamma ray, ada spectral gamma ray, ada neutron porosity, density porosity, dielectric scanner, dan RT scanner. Jadi spectral gamma ray fungsinya adalah kita akan melihat dari spektrum potasium, uranium, dan thorium yang akan digunakan. Kita akan identifikasi tipe rock identification, tipe shell identification, dan identifikasi mineral dengan geomechanical. Lalu yang kedua, neutron porosity log. Jadi kita akan mendapatkan data porosity analysis dengan mengukur hydrogen index yang berada di formasi. Dari hydrogen index tersebut kita akan mengetahui porosity dari formasi sehingga kita tahu apakah di dalamnya ada hidrokarbon untuk gas atau untuk oil sendiri. Lalu kita juga dapat melakukan identifikasi litologi. Dan kombinasi neutron porosity dengan density akan dengan kombinasi keduanya kita akan mendapatkan hasil bahwa apakah di sumur tersebut kita mempunyai crossover untuk hidrokarbon atau tidak. Biasanya jadi kita sebut neutron porosity dan density log itu kita sebut gabungannya disebut PEX atau platform express. Jadi kedua tool tersebut harus dilakukan logging secara bersamaan. Untuk density log sendiri, kita akan mendapatkan formation density dan lithology of mineral. Karena density itu menggunakan source gamma ray yang akan ditembakkan kepada formasi, sehingga kita akan menangkap pantulan dari gamma ray yang dikirimkan ke formasi. Jadi interaksi gamma ray yang dikirimkan ke formasi ada 3, yaitu disebut pair production, di mana gamma ray yang dihasilkan yang terpantulkan oleh elektron-elektron tersebut masih memiliki energi yang tinggi sehingga belum dapat kita capture di tool kita. Lalu yang kedua disebut Compton scattering. Jadi saat gamma ray itu mengenai sebuah elektron, dia akan menghasilkan gamma ray dengan level 75 kilo elektron volt
yang dapat digunakan untuk mengukur density dari formasi. Dan yang terakhir, photoelectric absorption, di mana gambar yang terpantulkan dari formasi akan memiliki energi level yang sangat rendah, di bawah 75 kV, sehingga kita dapat mengetahui lithology measurement atau disebut photoelectrical factor. Lalu kita juga melakukan running untuk dielectric scanner, di mana dia akan membaca dielectric permittivity, karena dengan menggunakan dielectric permittivity kita akan dapat mendapatkan data for fluid analysis yang lebih akurat, dan kita juga dapat melakukan analisis dari matrix formasi lebih akurat dibandingkan dengan tool density. Dan yang terakhir, kita juga melakukan logging dengan RT scanner. Jadi kita menggunakan salah satu teknologi terakhir, RT scanner atau triaxial induction, di mana RT scanner ini akan menghasilkan dua jenis resistivity, disebut horizontal resistivity dan vertical resistivity, di mana akan sangat berguna untuk thin bed analysis dan layer-layer yang sangat tipis dan juga invasi yang sangat dalam. Jadi invasi terakhir dia bisa sampai 120 inch invasion, kita bisa mendapatkan hasil resistivity dari formasi tersebut, fluid resistivity di dalamnya, sehingga kita dapat menentukan apakah fluid di dalam formasi itu, kalau resistnya rendah itu water dan resistivity tingginya itu berarti ada indikasi untuk hidrokarbon. Lalu run ketiga kita sebut dengan PCS CMR. Kombinasinya kita menggunakan natural gamma ray, elemental capture spectroscopy, dan magnetic resonance. Untuk elemental capture spectroscopy, kita menggunakan tool yang disebut ECS, di mana dia dapat mengidentifikasi spektrum mineral dari aluminium, natrium, magnesium, Fe, dan yang lainnya, sehingga akan dapat digunakan untuk mengetahui volume of clay yang nanti akan digunakan untuk petrophysical model pada advanced logging. Lalu tool kedua adalah magnetic resonance, di mana kita menggunakan sebuah tool yang menggunakan magnet yang sangat kuat dan juga antena, di mana dia akan mencoba untuk memutar spin dari atom-atom di dalam formasi. Dari perubahan resonansi tersebut, kita akan mengetahui fluida di formasi tersebut apakah bonded atau free, dan juga apabila kita melakukan station lock untuk di beberapa posisi, kita akan bisa mengidentifikasi tipe fluida yang berada di formasi tersebut, apakah gas, water, atau oil. Jadi ini contoh log dari CMR. Jadi untuk yang berwarna hijau di sebelah kiri, apabila warna hijau sebelah kiri itu kita sebut sebagai bonded zone, sedangkan yang sebelah kanan kita sebut free fluid zone, di mana fluida yang free itu ditunjukkan dengan permeability tinggi. Jadi permeability adalah suatu adanya connectivity atau adanya jalur di dalam formasi di mana nanti fluida dapat mengalir. Lalu pada saat kita station lock, hasil locknya sebelah kanan, kita bisa melihat apabila kita lakukan station sekitar 20-30 menit, kita aktifasi formasi, kita bisa mengidentifikasi tipe fluida apa yang ada di formasi. Jadi apabila dia berada di spektrum di atas, di gas, berarti gas yang berwarna merah, atau kalau dia berada di bawah, mungkin bisa water atau oil. Jadi yang sebelah kanan atas itu cara membaca untuk interpretasinya, dan sebelah kanan bawah adalah hasil dari logging CMR di Tuna 1 kemarin di depth 3.500 meter atau 3.478 meter, di mana identifikasi ini adalah ada identifikasi gas di depth ini. Lalu setelah kita lakukan 3 kali logging, kita akan melakukan composite log atau penggabungan semua log. Jadi data untuk semua logging dari 3 kali pertama kita gabungkan menjadi satu, lalu akan kita analisis posisi mana yang harus kita mungkin ada kemungkinan ada hidrokarbon di sana,
Dan dengan composite lock ini kita akan menentukan titik-titik mana saja yang dapat kita lakukan untuk formation testing, sampling maupun set work. Lalu setelah diputuskan, tahap keempat kita akan melakukan running MDT. Jadi MDT adalah formation testing dynamic tester. Jadi kita mempunyai tool yang cukup panjang. Kita akan mempunyai multi sample chamber di mana di sana ada sampel botol yang berisi 6 sampel botol, dan waktu kemarin running kita menggunakan 2 multi sampel sehingga maksimal 12 sampel botol yang dapat kita ambil. Lalu kita punya Institute Fluid Analyzer untuk melakukan analisa fluid, pump out modul untuk melakukan pumping. Kita menggunakan Hutton packer dan juga menggunakan single probe. Jadi modular dynamic formation tester atau MDT fungsinya adalah yang pertama kita untuk mengukur formation pressure dari formasi tersebut dan juga untuk mendapatkan hasil mobility. Jadi kalau tadi permeability adalah adanya channeling atau connectivity untuk fluida mengalir, mobility adalah kemampuan, kemudahan untuk fluida itu mengalir di dalam, untuk mengalir sehingga bisa dapat kita produksi. Jadi mobility yang rendah, logikanya adalah dari formasi tidak dapat kita ambil, dengan mobility tinggi, fluida dari formasi bisa kita ambil. Lalu setelah kita melakukan formation pressure dan mobility atau disebut pressure test, kita akan melakukan pumping out untuk melakukan analisa fluid. Lalu setelah itu kita akan sampling. Jadi di dalam toolstring ini kita menggunakan Hutton probe, di mana in lab. Jadi di dalam toolstring kita punya 2 probe, yaitu single probe dan Hutton probe. Jadi single probe kita menggunakan extra large diameter probe, dan yang kedua Hutton probe karena formasi di tunas 1 itu adalah unconsolidated sand. Jadi apabila kita melakukan sampling dengan single probe, biasanya fluida formasi tidak akan mengalir sehingga menjadi useless. Oleh karena itu kita menggunakan Hutton probe di mana dia memiliki 4 probe sekitar tool itu sendiri, sehingga lebih cocok untuk di unconsolidated sand dan di tipe-tipe formasi yang memiliki mobility sangat rendah. Jadi ini adalah single probe yang kita gunakan extra large diameter dengan luas hanya 2,01 inch square. Nah ini adalah Hutton probe yang kita gunakan. Jadi dia adalah sebuah packer di mana masing-masing packer ada 4 sisi probe yang dapat mengembang. Lalu kita dapat menyedot semua fluida formasi ke dalam tool dan bisa kita analisis. Ini adalah satu, jadi packernya sendiri bisa kita isi, bisa inflate sehingga semua probe-nya akan menempel pada dinding formasi. Dan lalu setelah itu kita dapat melakukan pumping out fluida formasi. Jadi untuk TPOTC Wildland itu sendiri kita menggunakan semua tool yang digunakan oleh Schlumberger. Jadi sistemnya adalah TPOTC kita membeli semua Wildland logging tool-nya dari Schlumberger yang dipunyai oleh Turkish Petroleum. Kita sebagai Wildland engineer hanya untuk operate semua tool-tool yang sudah berada di TPOTC. Dan juga kita dapat memberikan syarat tool lain yang dapat kita lakukan untuk memberikan sebuah improvisasi apabila kita butuh data yang lebih banyak lagi. Jadi Hutton itu dia apabila kita stop pada satu posisi, kita cukup mengisi packer dengan pompa. Lalu setelah packer itu mengembang, probe-nya itu sendiri akan menempel pada formasi dan kita lakukan pumping out sehingga fluida formation yang ada di dalam formasi dapat dipompa lebih banyak dan lebih cepat untuk clean out.
sepertinya PowerPoint-nya not responding. Jadi oke, jadi waktu kita sampling menggunakan Flutter dan XLD, jadi kita melakukan sampling dengan XLD di tuna 1, kita mendapatkan formation pressure dan mobility, tapi kita tidak dapat melakukan fluid analysis, sehingga diputuskan kita menggunakan Flutter. Lalu untuk fluid analysis kita menggunakan disebutnya in situ fluid analyzer, atau disebutnya, kenapa disebut in situ, karena fluida yang kita analisis, hasil analisisnya bagaikan sudah berada di lab. Jadi dengan in situ fluid analyzer kita dapat melihat komposisi dari hidrokarbon tersebut, yaitu C1, C2, C3 sampai C5 dan C6+. Lalu kita bisa melihat gas oil ratio, kita juga bisa melihat formation water. Lalu kita bisa mendapatkan fluid resistivity dan fluid density. Lalu kita bisa melihat flowing pressure dan temperatur. Lalu kita juga bisa identifikasi fluid determination dengan gas detector dan spectrometer. Dan juga kita bisa melakukan analisis untuk OBM contamination dan CO2 contamination. Ini salah satu hasil sampling di tuna 1. Sekitar depth 3570, jadi tipe hidrokarbonnya adalah C1 dry gas. Jadi pada saat dari hasil sampling ini kita bisa menyimpulkan gas yang kita dapat itu cukup banyak di sana. Jadi pada saat section pertama kita melakukan 130 station, total untuk Saturn station itu 43 dan sisanya adalah single probe. Lalu ada 11 sampel yang kita dapat, 8 sampel gas dan 3 sampel water. Untuk session kedua kita lakukan MDT sebanyak 114 station, di mana menggunakan Saturn 69 station dan sisanya menggunakan single probe. Sampel yang kita ambil adalah 10, di mana 3 gas dan 7 water. Jadi oleh karena itu di section kedua hasil gasnya tidak lebih banyak dibandingkan section pertama, karena jumlah gas yang kita dapat jauh lebih sedikit sebenarnya, dan tipe formasinya, tipe faultnya seperti aquasphere, jadi ada gabungan antara gas dengan water di bawahnya, sehingga harus di-drive sendiri untuk produksi nantinya. Lalu ini gas testing yang sampel dari tuna 1. Jadi setelah kita melakukan sampel di sampel bottle, kita kirim ke lab Turkish Petroleum di Ankara, mereka melakukan testing dengan gas, sehingga dari hasil testing ini mereka bisa menentukan reserve gas di sana berapa, karena pada saat itu 130 poin itu hampir 80% adalah gas, sehingga mereka bisa menentukan 320 juta cubic feet gas itu didapat dari hasil MDT kita terakhir. Lalu setelah MDT kita running cycle core dengan menggunakan Accelerock, di mana kita akan mengambil sebuah sampel core dari dinding formasi dengan
besar core-nya diameternya sekitar 1,5 inch dan panjang 2,5 inch sampai 3 inch. Di mana dengan satu tool kita bisa mendapatkan 50 core. Ini adalah bentuk tool dari Subwoofer sendiri, di mana dia mempunyai drill bit sendiri, akan melakukan coring. Dan coring dari hasil Acelrock adalah jauh lebih besar daripada coring dengan Warland tool yang lainnya, sehingga hasil coring dari Acelrock dapat sesuai dengan conventional core plug, sehingga bisa menggantikan dengan conventional core yang waktu kita drilling. Karena data yang akan didapatkan untuk full analisis dengan mechanical test and stress mendapatkan data yang sama. Lalu setelah kita selesai open hole logging, rig akan melakukan running casing dan semen. Kita akan melakukan usage CBL, ultrasonic dan semen bond lock. Jadi menyambung dari tadi safety moment mengenai Macondo. Jadi semenjak Macondo insiden tahun 2010, kita punya standar minimal Warland harus melakukan semen bond lock untuk beberapa sumur agar kita dapat memberikan confidence kepada owner itu sendiri bahwa sumur yang mereka punya sudah terisolate hydraulic isolation dengan baik dan benar. Jadi fungsinya kita lakukan ultrasonic semen bond lock, jadi kita harus menentukan adanya hydraulic insulation antara formasi, semen, dan casing. Lalu ultrasonic sendiri dapat mengukur kondisi casing itu sendiri, terdapat corrosion atau wearing. Jadi semen bond lock loggingnya jadi hanya berdasarkan measurement berdasarkan amplitude dan attenuation dari sonic wave itu sendiri yang merambat melalui mat, casing, semen, dan formasi. Lalu ultrasonic pengukurannya berdasarkan ultrasonic wave yang dikirim dari transistor dan memantul ataupun diteruskan antara mat, casing, dan semen, sehingga measurement yang kita dapat adalah dari casing radius diameter, rugosity casing internal, casing thickness, dan acoustic impedance. Dari semen acoustic impedance kita bisa menentukan apakah kualitas semennya fully baik atau masih terdapat sedikit channeling atau mikroanulus di dalamnya. Ini salah satu contoh log dari CBL. Jadi kalau kita lihat untuk CBL dan ultrasonic sendiri, untuk acoustic semen impedance, kalau kita lihat di sini bukan sebuah hasil yang bagus karena terlihat lebih banyak liquid di dalam semennya. Biasanya untuk case seperti ini kita akan melakukan squeeze lagi, lalu kita akan melakukan logging lagi untuk mendapatkan hasil optimal. Kalau hasil kemarin itu NAT 1, kita terakhir sudah mendapatkan hasil cementing yang bagus, dan juga kita juga melakukan pengecekan casing yang sangat bagus juga. Lalu kita melakukan VSP atau Vertical Seismic Profile, di mana kita kita lakukan logging dengan 4 shuttle dengan 4 biofilm sensor, dan juga kita menggunakan source air gun dari surface. Jadi kita melakukan VSP 2 kali. Pertama di surface section yang di kedalaman 3.500 sampai 2.700 meter. Fungsinya adalah salah satunya untuk melakukan lithology prediction untuk zone yang selanjutnya. Jadi pada saat itu setelah melakukan VSP dari Turkish Petroleum menentukan kita akan drilling 2 section tambahan, karena setelah melakukan korelasi dengan seismic survey dan menggunakan seismic synthetic seismograph sendiri, mereka bisa menentukan sumur tunnel 1 dapat di drilling hingga kedalaman sampai 5.000 meter. Jadi kemarin setelah section pertama 3.500 meter kita lakukan seismik, lalu awalnya kita hanya drilling sampai 4.200 meter, tapi berdasarkan hasil seismik borehole seismik kita, mereka lanjut drilling sampai 4.500 meter untuk section kedua dan section terakhir hingga 5.000 meter. Seismik itu sendiri fungsinya juga banyak, selain untuk jadi kita juga dapat korelasi juga dengan seismic survey, karena
nanti dari hasil seismik sendiri juga kita dapat menentukan apakah kita akan melakukan pengeboran di sumur sekitarnya atau tidak. Lalu yang terakhir dinamakan run pulsar atau PNX. Jadi pada saat ini dilakukan pada saat section kedua di kedalaman 3.500 sampai 3.700 sampai 4.500 meter. Jadi dikarenakan hasil formation testing kita banyak hasil gas dan air, jadi kita lakukan running pulsar untuk mengecek mengecek apakah water yang dihasilkan dari formasi itu mengalir dari posisi reservoir di bawahnya atau diam di satu posisi. Jadi untuk melakukan double check di mana posisi air itu sendiri. Jadi pulsar sendiri sebenarnya dia adalah tool case hole yang dengan OD toolnya sekitar 1,72 inch yang digunakan untuk menentukan formation evaluasi dengan spektroskopi measurement. Lalu role untuk Warline itu di proyek eksplorasi di Turki sendiri. Jadi kita emphasize untuk menggunakan teknologi terakhir yaitu Saturn, XLRO, Pulsar, dan ADT. Dan juga kita memaksimalkan penggunaan tool Warline karena untuk well eksplorasi dibutuhkan data yang lebih kompleks, dan juga lebih komprehensif. Jadi kemarin Tuna 1 melakukan drilling hanya 2 hari, tapi untuk melakukan logging Warline kurang lebih sekitar 17 hari. Karena kita melakukan sekitar 6 run, lalu MDT juga kita melakukan sekitar 5 run, karena packernya rusak atau dan poin yang dites itu lebih banyak, jadi setiap 3 meter dari reservoir kita cek satu persatu. Jadi itu aja sih, sekian dari saya untuk pembahasan Warline di TVOTC. Apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni, presentasinya sangat detail ya, banyak ya, menceritakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan eksplorasi, sehingga bisa ditemukan cadangan gas. Mungkin sebelum yang lain bertanya, saya memancing pertanyaan dulu ini. Ini prosesnya selain dari 2019 apa ada itu pengamatan atau eksplorasi dari Black Sea area itu? Ataukah dalam waktu yang sangat cepat itu dari 2019 ya? Nah, cuman waktu pendek itu sudah langsung ditemukan gitu loh. Ya, silakan. Jadi kalau dari ceritanya sih dari Turkish Petroleum melakukan eksplorasi dari 2010 Pak di sekitar Black Sea, tapi di shallow water menggunakan jack up rig. Jadi belum sampai ke ujungnya bagian deep water. Dan juga pada tahun 2018 salah satu vesselnya Baros itu mereka melakukan survei seismik di sekitar Black Sea. Sehingga dari survei seismik tersebut mereka bisa menentukan sepertinya bakal ada salah satu cadangan gas terbesar yang ada di Black Sea itu sendiri, dan posisinya adalah di deep water, dan posisinya masih berada di teritorial Turki, karena negara sekitarnya seperti Bulgaria dan Rumania mereka hanya mendapatkan cadangan gas dari shallow water, tidak ada yang berani sampai ke tengah ke deep waternya. Karena Black Sea sendiri, kenapa disebut Black Sea? Jadi sebenarnya karena di permukaan seabed-nya itu terlalu banyak lumpur dan banyak H2S. Jadi risiko pekerjaannya sangat tinggi. Jadi salah sedikit bisa fatal akibatnya. Jadi hanya Turkish Petroleum yang pertama kali mencoba di deep water di Black Sea ini sendiri. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Eldiansyah.
Terima kasih Pak Beni atas presentasinya yang detail. Saya ada pertanyaan Pak. Apakah sudah dilakukan well test, development drilling, dan delineasi drilling? Oh, jadi untuk di Tuna 1 sendiri, ini adalah sumur pertama untuk eksplorasi. Jadi sesuai press release kemarin dari Presiden Turki itu sendiri, mereka akan mengirim tambahan satu lagi drillship yang disebut Kanoni, drillship ketiga. Mereka akan melakukan 2 appraisal well test, jadi akan melakukan pengeboran untuk 2 appraisal. Lalu setelah 2 appraisal, mereka akan melakukan field development study, lalu mereka akan mengebor satu lagi untuk well test. Jadi diharapkan dengan 3 sumur tersebut diharapkan pada tahun 2023 bisa mulai diproduksi, karena dengan waktu yang bersamaan juga mereka sedang membangun floating platform sendiri untuk produksi dari daerah Sakarya. Lalu ada lagi pertanyaan kadar H2S. Kalau boleh jujur, kadar H2S saya nggak tahu berapa banyak, tapi katanya kadar H2S cuma ada di seabednya, di sumurnya nggak ada sama sekali. Jadi itu berdasarkan dari orang ROV. Jadi orang ROV yang memiliki remote underwater vehicle. Jadi itu cuma estimasi aja ada H2S, tapi tidak naik ke surface karena kedalaman laut sampai 2000 meter dia tidak naik ke atas. Terima kasih Pak Beni. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Pak Indra Utomo, Notos di Suryo. Pak Beni Kusuma, saya bukan petroleum engineer. Pertanyaan saya sederhana, yaitu Bapak melakukan drilling ini di kapal pemboran Fatih atau Oruk Reis. Berapa orang teman-teman Bapak dari Indonesia? Terima kasih. Jadi drillingnya itu di kapal pengeboran Fatih. Oruk Reis itu cuma seismic survey aja. Jadi dia hanya keliling untuk sekitar Mediterranean Sea untuk melakukan survei seismik secara 3 dimensi yang nanti akan menentukan titik-titik sumur selanjutnya di Laut Tengah. Lalu kalau dari orang Indonesia, kita total ada 12 orang. Jadi waktu kemarin 8 orang kita ada di drillship Fatih dan ada sekitar 4 orang ada di drillship Yavuz yang ada di Laut Tengah. Berarti ke depan nih banyak proyek ya ini, Pak Beni? Ya, mungkin banyak proyek, tapi masih nggak tahu juga kan, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Maksud saya kalau banyak proyek ya, ini kan teman-teman dari Indonesia itu loh, dipanggil ke sana. Pak Edi, kalau belum ada pertanyaan, saya mau nanya lagi dengan Pak Beni. Silakan Pak Edi, kita manfaatkan waktunya ini. Ini mumpung belum balik lagi ke Turki, ini sebentar lagi balik ke Turki nih Pak. Ya, ini menarik. Pertanyaan saya gini Pak Beni, temuannya ini sebenarnya yang paling banyak tadi gas ya Pak ya? Iya betul, gas. Gas ya. Apa Pak? Ini apa dengan kondensatnya juga atau tapi belum dites Pak ya? Belum sempat dites ya? Ini baru ini ya, baru exploration well ya Pak Beni ya? Iya, baru exploration. Jadi untuk tesnya masih 2 atau 3 sumur mendatang. Jadi kita belum tahu kondensatnya sebesar berapa kan? Ya, paham. Ya. Kemudian kalau tadi Pak Beni sebutkan kalau ada 2 rig lagi nanti mau datang ya untuk well test dan untuk development well ya Pak ya. Itu untuk ini untuk satu lapangan saja atau ada kemungkinan ada ini Pak Beni ke expand ke lapangan yang berdekatan dengan itu. Jadi sementara yang saya tahu, jadi kan sebenarnya 1 rig lagi yang masuk namanya Kanoni. Jadi ada total 2 drilling ship yang akan beroperasi sekitar Black Sea. Jadi rencananya mereka akan bekerja di
Sakarya bulk dulu, karena itu yang dikejar untuk dilakukan produksi di 2023. Lalu mungkin setelah selesai proyeknya akan pindah masih di Black Sea, di blok yang lebih utara dekat Rumania. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi baru nanti kita tahu namanya. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Komang Mirtayasa. Pertanyaan saya, apakah sistem asesmen ini bisa dimanfaatkan untuk sumur tua untuk mengetahui peningkatan performance produksinya? Ini Pak Komang punya banyak sumur tua ini. Jadi kalau untuk sumur tua mungkin yang kita bisa manfaatkan dari tool terakhir yang namakan Pulsar untuk melakukan spektroskopi dan water channeling-nya untuk enhancement oil recovery. Dan juga sekarang yang saya tahu sedang diupayakan namanya enhanced oil recovery dengan menggunakan vibrotrack seismic. Jadi mungkin dari teman yang dari Al-Nusa, mereka punya program saat mereka melakukan produksi, mereka akan mencoba menggetarkan tanah sekitarnya dengan vibrotrack. Jadi hal tersebut sebenarnya pernah saya lakukan waktu di Saudi, waktu saya bekerja di NPS. Jadi di sumur produksi kita melakukan production logging, tapi menggunakan wireless logging kabel dengan di dalamnya dengan sensor geofone dan fiber optik. Jadi pada saat kita buka valve untuk produksi, sekitarnya kita melakukan vibrotrack sekitarnya. Jadi pada saat produksi biasa, oil recovery-nya berapa, pada saat mulai digetarkannya seismik, produksinya lebih tinggi. Jadi mungkin berdasarkan hal tersebut, untuk oil recovery-nya sedang dikembangkan juga sama teman-teman Al-Nusa di Indonesia. Oke, ini pertanyaan dari Pak Rahman Agil Prawatya. Congrats Pak Beni, izin bertanya, dengan harga minyak yang cukup lemah, bagaimana prospek bisnis migas dan lulusan teknik fisika untuk berkecimpung di dunia wireline ini untuk masa depan? Kemudian adakah potensi pengembangan teknologi-teknologi wireline ini untuk bisa dikembangkan di Indonesia? Jadi mungkin kalau karena harga minyak itu justru karena rendah, karena sedang turun, makanya untuk negara Turki sendiri mereka melakukan eksplorasi besar-besaran karena logikanya adalah harga minyak murah, semuanya murah. Misalnya mumpung harganya masih murah, kita harus eksplorasi lebih banyak. Karena perbedaannya mungkin negara Turki dengan negara Indonesia. Jadi negara Turki itu mereka membeli semua peralatannya sebagai investment untuk negara sendiri. Jadi dari drillship, dari peralatan wireline, drilling, dan semuanya itu kepemilikan dari Turkish Petroleum, bukan kepemilikan dari kontraktor, sehingga cost yang dihasilkan akan lebih rendah. Karena kalau kita secara logika adalah drillship Fatih itu adalah drillship generasi terakhir di mana harga cost-nya harusnya 1 juta USD per day. Jadi untuk melakukan eksplorasi, terutama di negara-negara Indonesia atau negara yang lainnya, pasti akan terlalu mahal kan. Sedangkan satu sumur kita bisa melakukan drilling sampai 60 hari, sehingga untuk operational cost lebih mahal. Jadi untuk siasatnya adalah Turki itu membeli drillship itu sendiri, mereka kelola sendiri semuanya. Jadi pemikirannya adalah perkembangannya kalau untuk negara Turki sendiri untuk mencari sumber-sumber gas terbarukan itu yang baru cukup tinggi sih, terutama bidang di eksplorasi dari wireline, drilling, dan juga dari manage pressure drilling, dan dari wellhead, mereka masih butuh banyak orang-orang yang berpengalaman. Jadi sebaiknya membeli sendiri ya, punya peralatannya dimiliki sendiri nih Pak Beni, bukan nyewa ya. Iya. Ya, tapi kan pasti investasinya terlalu untuk biayanya lebih mahal sih sebenarnya dari awal. Cuma mungkin karena Turki itu salah initial satu negara maju. Cost-nya mahal. Betul. Oke. Ini kita lihat, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Pamor Gunoto dari Undrika.
Pak Beni mau tanya untuk sensor geofone. Tadi fungsinya untuk apa, Pak? Terima kasih. Oh, jadi seismik itu kita sebenarnya punya dua sensor, dinamakan hydrophone dan geophone. Hydrophone itu adalah sensor yang di surface, di airgun. Jadi pada saat seismik itu kan kita menembakkan airgun itu akan menembakkan suara, lalu akan tertransmit dari surface sampai downhole. Nah, geophone ini fungsinya untuk menangkap sinyal suara yang dihasilkan. Jadi kenapa kita punya dua? Jadi dari geophone di downhole dan di surface itu hydrophone. Jadi kita melakukan konvolusi pengurangan sinyalnya. Jadi sinyal yang di downhole yang dapat dikurangi dengan sinyal yang di surface sehingga kita mendapatkan data sinyal seismik dari formasi. Dan juga geophone yang kita punya itu karena kita seismik shuttle yang digunakan biasanya 4, berarti masing-masing shuttle punya 4. Kalau kita menggunakan shuttle lebih dari 4 seperti 6, 8 yang masing-masing punya 8 geophone yang lebih akurat. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Alzatika. Pak Beni, bagaimana mobility yang didapat dari hasil MDT-nya? Kalau tidak salah dengar tadi beberapa low mobility, lalu apakah bisa diproduksi dengan baik dengan low mobility itu? Jadi sebenarnya di Tuna 1 itu bukan low mobility sih, tapi unconsolidated sand. Jadi mobility di sana sekitar 10 sampai 40 milidarsi atau bahkan lebih, ada yang sampai 200, ada yang sampai 1000. Nah, kenapa kita pakai Saturn? Karena tipe unconsolidated, jadi tipe sand-nya adalah brittle. Jadi apabila kita melakukan single probe, pada saat kita melakukan pompa fluida formasi dari formasi itu sendiri, dia formasinya akan kolaps, mudah kolaps, sehingga kita tidak akan mendapatkan seal, sehingga kita tidak bisa melakukan pumping. Jadi kita nggak bisa melakukan analisis fluida. Oleh karena itu kita menggunakan Saturn di mana dia memiliki packer yang akan mengembang mengikuti bentuk dari borehole itu sendiri, dan akan lebih baik untuk melakukan scanning fluida dari formasi dengan menggunakan Saturn probe. Jadi Saturn probe itu sangat bagus untuk di dua tipe formasi, yaitu formasi dengan low mobility atau dengan unconsolidated sand. Sehingga nanti untuk produksi, karena dia unconsolidated tapi mobility-nya tinggi, masih bisa diproduksi. Dan sekarang juga dari tim subsurface GNG sedang merumuskan gimana cara produksinya nanti, karena mungkin compression-nya mungkin akan melakukan gravel pack compression atau melakukan true tubing. Kita masih belum tahu, mereka masih melihat dari appraisal dan well testing-nya nanti. Oke, ini dari Pak Komang nih komentar nih, luar biasa Mas Beni, 2 thumbs up nih, sangat prospektif untuk Indonesia ya. Apa ada kaitannya dengan Indonesia nih Pak Beni? Ada prospek ini untuk Indonesia? Mungkin ke depannya, Pak. Kira-kira bisa diamalkan di Indonesia nggak yang dipakai di Turki ini? Ya kalau insya Allah kalau ada kesempatan mungkin bisa, Pak. Oke, terima kasih. Informasinya sangat berharga itu. Ini ada pertanyaan lanjutannya soalnya ini dari Pak Slamet nih, Dinas ESDM Jabar. Terima kasih Pak Beni. Materi yang sangat berharga. Izin bertanya, berapa nilai investasi pengeboran migas di Tuna 1? Terima kasih. Kalau nilai investasi sih, saya nggak berani nyebutin angka sih, Pak. Soalnya rahasia dari sana. Sebut aja lah itu. Loh, Indonesia negara kaya loh, jangan underestimate. Iya, soalnya investasinya mereka mungkin sangat besar-besaran ya Pak. Soalnya mungkin kita nggak bisa. Ya, justru itu yang perlu dijelaskan. Itu besar aja negara kecil tidak sebesar Indonesia kayak Turki itu bisa melakukan. Nah ini perlu kita sebutkan. Jadi jangan ragu untuk menyebutkan hal seperti itu. Mungkin konfidensial itu Pak, konfidensial. Iya. Oh, yang kan bisa kasar tidak menyebutkan angka pastinya. Ini sebenarnya segini gitu loh. Mungkin bisa ini Pak Edi, ya. Berapa kali sumur minyak biasa gitu kan.
Gimana itu Pak Beni? Banyak yang ini penasaran. Jadi nggak usah angka di sana, tapi paling tidak gambarannya gitu kan, sekian gitu kan. Ya, kalau pakai logika sih Pak, kalau satu rig itu harganya 1 juta USD per day, udah operationnya hampir 2 tahun, 700 juta USD untuk satu rig. Jadi total sekarang ada 2 rig, berarti 1,5 billion USD. Dan tambah lagi rig lagi, mungkin, wah, itu baru rignya aja Pak. Kalau kita secara kasar ya, mungkin lebih dari 10, ya, berapa ya? 10 miliar USD mungkin. Oh gitu. Ya masih itu terjangkau di Indonesia itu Pak Beni. Terjangkau. Oke. Ini tadi, ini Mas ini ya. Silakan pertanyaan langsung. Ini udah habis nih yang di chatting ini. Silakan. Ini seru nih. Kita harus bertanya banyak sama Pak Beni. Ini pengalaman dari awalnya sudah bekerja di tempat lain, bukan di Indonesia, malah nggak tahu nih kerja di Indonesia seperti apa. Saya izin bertanya Pak Edi. Oh ya, silakan Pak Indro. Ya, halo Beni, apa kabar? Baik Pak Indra. Selamat ya. Bisa mau nanya ini, tools-tools itu yang sudah digunakan itu sukses rate-nya berapa persen ya selama ini? Dan sudah berapa banyak dicobakan? Jadi kalau success rate sendiri sebenarnya toolnya itu sendiri kan dari toolnya Slumberjee ya Pak. Slumberjee itu punya database-nya masing-masing. Untuk masing-masing tool ada beberapa tool yang udah dicoba dari tahun 2000, ada lagi yang dicoba dari tahun 2015. Jadi untuk tool-tool baru seperti Saturn, EDT, SLRock, mereka biasanya kalau mengeluarkan suatu tool baru, mereka akan melakukan field test sampai di atas 150 kali job dengan successful rate-nya harus di atas 90%. Jadi hal itu sih yang mendasari kenapa dari TPOTC kita beli tool-tool yang dari Slumberjee, karena lebih reliable dan lebih terbukti untuk melakukan logging-logging high profile job untuk eksplorasi. Pak, boleh tanya, kebetulan saya dulu kan orang dari SDM ya. Ini kalau di Indonesia itu kan bagi hasil, karena tidak mampu untuk risiko eksplorasi. Sebab eksplorasi itu tidak bankable. Dan APBN juga tidak memungkinkan untuk orang mengeluarkan dana untuk eksplorasi itu. Nah, sekarang ini Pak Beni kan bekerja di perusahaan minyak, di sana pemerintah membeli peralatannya, artinya melakukan eksplorasi pemerintah. Artinya itu tidak dijamin oleh perbankan kan? Nah, bagaimana itu? Karena saya jelaskan kembali bahwa bagi hasil itu dengan pengertian kalau ada kerugian di eksplorasi itu adalah risikonya pengembang. Tapi kalau untung berhasil baru kemudian berapa pengeluarannya kemudian baru dibagi. Itu pengertiannya. Nah, kalau tadi saya lihat kan kelihatannya risiko semua ditanggung oleh pemerintah Turki. Apakah benar demikian? Terima kasih. Sebab ini suatu ide yang luar biasa ini. Keberaniannya. Betul Pak Indro. Iya, Pak jadi Beni, gimana Pak Beni? Ya, jadi setahu saya memang visi ini sendiri dari pemerintah dan juga didukung penuh oleh presidennya sendiri kan. Makanya presidennya berani mengeluarkan investasi sebesar mungkin untuk penemuan gas yang di offshore Turki. Karena mungkin perhitungannya adalah selama ini hasil produksi oil and gas-nya dari Turki sendiri, terutama yang dari darat, tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, sehingga mereka melakukan import gas dari Rusia. Sedangkan mungkin biarpun harga gas itu, oil and gas itu mulai turun, tapi karena faktor politik dan faktor piping-nya melewati daerah-daerah rawan konflik seperti Azerbaijan, Armenia, ataupun beberapa gas itu yang disalurkan melalui Syria. Jadi Turki sendiri
lebih baik memproduksinya sendiri dari dalam negeri. Jadi mereka berani untuk investasi besar. Jadi seperti kemarin di Laut Tengah, mereka berani melakukan eksplorasi sampai 6 sumur, bahkan sekarang masih lanjut. Target mereka untuk Laut Tengah itu sekitar 30 well, untuk Laut Black Sea itu sekitar 50 well, kasarnya katanya. Jadi ini melihat keberanian dari Turki sendiri, berani mengeluarkan investasi yang sangat besar, dan mereka sudah tahu kerugiannya. Kalaupun gagal, mereka sudah tahu resikonya itu sendiri. Untuk mereka mungkin uang bukan segalanya sih. Ya, saya kira sangat inspiratif karena membandingkan suatu negara dengan usia lebih dari 1000 tahun kan, Turki itu, Indonesia 75 tahun. APBN kita tidak memungkinkan untuk mengambil risiko untuk eksplorasi. Nah, mungkin di sana APBN-nya sudah dijamin pasti akan kembali. Tapi itu sangat inspiratif membandingkan suatu negara yang baru 75 tahun dengan negara yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Terima kasih, Mas Benny, itu sangat inspiratif. Wah, ini banyak hal yang menarik. Boleh menambahkan sharing dikit, Pak Edi? Oh ya, silakan Pak Edi. Enggak, tadi kalau yang apakah eksplorasi itu dijamin oleh pemerintah, ini pengalaman di Norway juga demikian, Pak. Karena pemerintah Norway itu dia begitu eksplorasi itu udah menjadi tanggungan dari pemerintah. Jadi kalaupun gagal bisa dikembalikan oleh pemerintahnya sendiri. Makanya komitmen untuk eksplorasi di sana itu benar-benar sangat kuat, dan benar-benar studinya benar-benar solid begitu. Jadi kalaupun gagal begitu benar-benar yang di luar dugaan kira-kira begitu. Jadi mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan lagi Pak Benny ini dari Pak Heldiansyah. Berapa lama proses pengeboran sumur, eksplorasinya, dan BOP yang digunakan produk dari mana? Oke, jadi kurang lebih kemarin dimulai akhir Juli, baru selesai sekitar 2 minggu lalu, jadi sekitar 75 hari untuk satu sumur. Lalu BOP-nya karena melakukan BOP subsea, produknya buatan Weatherford, tapi gabungan sih, ada yang Weatherford dan Baker. Dan juga mereka punya RCD-nya Weatherford, lalu pada saat drilling juga mereka menggunakan MPD, Managed Pressure Drilling sendiri, untuk memanage pore pressure-nya waktu saat drilling, sehingga logikanya mereka bisa drilling itu untuk 1000 meter mereka bisa melakukan drilling 2 hari, itu pun udah dikontrol ROP. Kalau mereka nggak kontrol ROP karena tidak melakukan logging well drilling, mungkin bisa tembus 24 jam untuk 1000 meter. Kemarin sih seperti itu. Jawab. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan nih. Nggak tahu nih, ini yang ditanya Indonesia. Nih, bisa jawab nggak nih Pak Ben ini? Pertanyaan dari Pak Doni, Okta Rizon. Apakah Indonesia punya potensi gas yang sama besar dengan Turki? Kemudian menurut Bapak, apakah investasi di Indonesia lebih sulit, kurang menarik dibandingkan negara lain? Ya, kalau di Indonesia mungkin menurut saya blok yang lagi hangat dibahas itu blok Masela ya, karena blok Masela kan luasnya mungkin sebesar blok Sakarya yang di Turki. Tapi kesulitannya sama. Jadi di blok Masela kan dia sebenarnya deep water juga kan, yang berada di sedikit selatan Indonesia. Jadi untuk teknologi deep water dan yang lainnya, balik lagi ke investment cost-nya itu bakal lebih mahal. Karena ujung-ujungnya adalah kalau posisinya deep water, kita harus menggunakan rig semi-sub atau drill ship yang cost daily-nya itu dari 600.000 USD sampai 1 juta USD per day. Itu mungkin lebih ke arah cost-nya dibandingkan, dan karena sistemnya masih bagi hasil juga di Indonesia, jadi belum ada perusahaan luar yang berani untuk investasi di Indonesia itu sendiri. Itu mungkin ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung. Komentar, pertanyaan, silakan. Sambil nunggu, ini sistem kerjanya gimana Pak Benny? Berapa hari ini?
Pada awalnya sih 4 minggu on, 4 minggu off ya Pak. Jadi sebulan on di Turki, sebulan off di rumah. Tapi karena pandemi corona, schedule-nya sedikit berubah. Kemarin saya on sampai 2 bulan, sekarang udah off 1 bulan lebih sih. Jadi masih nunggu panggilan, mungkin sekitar 2-3 minggu lagi berangkat. Oh gitu, jadi 2 bulan on, 2 bulan off ini sekarang. Iya. Ada pengaruhnya juga ya ini ya. Yang kerja di offshore juga berpengaruh ini. Iya, Pak. Silakan kalau ada, ini masih 30 menit. 30 menit kita manfaatkan nih Pak Beni ini. Pemuda dari Indonesia nih yang sudah masuk viral ini. Ya, kapal pemborannya ada di TV di mana-mana itu, Pak. Ya, kelihatan ada di Al Jazeera, ada di di BBC. Cuman sekarang saya surprise bahwa ternyata banyak orang Indonesianya di dalam kapal itu. Oh, itu yang orang Indonesia 12 orang tadi itu back to back-nya gimana itu, Pak Beni? Ya, jadi sekitar satu saat berapa orang sebenarnya itu? Iya, jadi kita on-nya tuh berbeda-beda Pak waktunya. Jadi nggak satu tim berangkat, nggak jadi satu orang tiap minggu. Jadi ada rotasi schedule-nya masing-masing sih Pak. Oh gitu ya. Rata-rata itu dalam satu kapal tuh berapa orang tuh? Jadi bisa 6 orang sih kalau orang Indonesianya. Dan juga ada segmen lain. Jadi ada orang Indonesia juga di segmennya Wellhead BOP, ada 1 orang, ada juga orang MPD 2 orang, orang Indonesia juga. Tapi kadang kita nggak ketemu di kapal, malah ketemunya di Indonesianya atau di darat. Ya. Oh berarti banyak ya, jauh lebih banyak dari 12 orang berarti ini ya, 60 orang tadi. Iya aslinya mungkin jauh lebih banyak, cuma saya nggak punya pasti angkanya sih berapa Pak. Oh ya inilah, ini ternyata banyak yang bekerja di migasnya Turki ini, berpuluh-puluh tenaga ahli dari Indonesia. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, saya cuma tanya ini aja yang curious, karena di TV kan kelihatan sering dikawal kapal perangnya Turki kan. Nah, waktu Bapak bekerja itu apakah juga dikawal kapal perangnya kalau di Laut Hitam? Kalau di Black Sea karena dia open water dan nggak ada konflik, dia nggak dikawal. Tidak. Tapi waktu saya kemarin kerja di Laut Tengah, karena kan Drisipati juga sempat ngebor di Laut Tengah, dikawalnya 1-2 kapal, dan setiap 1 minggu sekali mereka ada military training. Jadi ada helikopter militer datang ke rig, lalu tentara turun just in case kalau ada apa-apa. Karena kan sebenarnya karena daerahnya daerah konflik antara Turki dengan Yunani ya Pak. Ya. Bahkan kalau ke radio room pun kita akan mendengar suara dari Turki atau dari Yunani atau Siprus bilang bahwa kapal kita pirate, pembajak katanya. Jadi oleh karena itu pada saat pengeboran pasti selalu dikawal. Bahkan kadang drone juga lewat sih Pak. Terima kasih infonya. Membanggakan Mas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Bapak kan lulusan FT 2007 ya? 2007 Pak, 2007. Ya, saya teknik kimia 1962. Oh, beda berapa tahun Pak? 62 ya, hitung aja sendiri. Oh, udah 38 sama 7 Pak, 45 tahun Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan dari chat ini. Satu lagi dari Pak Khalid Maulana. Izin bertanya Pak Beni, kira-kira sertifikasi apa yang diperlukan untuk fresh graduate agar portofolio karirnya bisa diberdayakan seperti Bapak? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau fresh graduate langsung ke Turki agak berat ya, karena di sana
yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Jadi menurut saya kalau untuk fresh graduate mau berkecimpung ke bidang oil and gas, coba cari ke service company yang mungkin sudah mendunia seperti Schlumberger, Halliburton, Baker, atau Weatherford. Karena kedepannya apabila kita punya kompetensi dari perusahaan-perusahaan seperti itu, akan pindah ke perusahaan lain yang membutuhkan kompetensi seperti kita, seperti untuk wireline, untuk drilling, akan lebih mudah. Jadi perusahaan lain bakal mencari orang yang lebih experience dibandingkan fresh graduate, karena untuk training dan yang lainnya akan membutuhkan waktu dan biaya lagi kan untuk perusahaan. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, ini dari Pak Agung Subekti. Assalamualaikum, mohon maaf baru bisa bergabung. Bapak, Ibu, Kakak. Kakak, perkenalkan saya Agung Subekti dari Teknik Fisika UNAS. Mau izin bertanya, apakah sampai saat ini metode eksplorasi masih harus menghabiskan biaya yang besar dan kerugian yang tidak kecil jika terjadi kegagalan di dalam eksplorasinya, Pak Beni? Dan sudah ada atau belum sebenarnya metode yang lebih murah dalam eksplorasi saat ini? Terima kasih. Kalau dari biaya sih, sebenarnya eksplorasi itu kan kita bisa nggak harus eksplorasi di laut dalam ya. Eksplorasi yang di deep water itu pasti cost-nya pasti besar karena membutuhkan teknologi yang advance, membutuhkan rig yang advance. Jadi sebenarnya untuk daripada kita mencari murah, kita harus lebih improve lagi masalah dengan seismic survey kita, masalah algoritmanya, masalah interpretasi dari seismic survey sendiri, titik-titik mana saja sih yang area-area mana saja yang cocok untuk yang kemungkinan besar akan menghasilkan reservoir-reservoir yang baru. Jadi dibandingkan kita mencari yang lebih murah, karena untuk cost kita udah nggak bisa potong lagi sebenarnya kan. Jadi harusnya resikonya yang harus diperkecil. Jadi resikonya kita drilling satu titik, apakah kita akan mendapatkan hasil atau tidak. Jadi resikonya kadang kalau eksplorasi masih 50-50, tergantung dari cara algoritma dan cara interpretasi dari seismic survey itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Beni. Oke, ini pertanyaan lagi dari Pak Catur Indro Basuki. Apakah estimasi kandungan gas yang bisa terprediksi dapat terdeteksi kandungan kondensatnya, Pak? Mungkin itu nanti kalau udah well testing ya. Kan sekarang kita masih belum well testing, baru exploration, baru plug. Nanti sekitar 2 atau 3 well setelahnya kita melakukan well testing, kita bisa tahu kondensatnya sebanyak apa. Itu aja. Sementara kita cuma dapat sampel gas yang di dalam botol sebesar 450 cc, jadi kita nggak tahu kondensatnya sebesar apa. Jadi juga reservoirnya sebesar 320 juta million kubik juga masih perkiraan sebenarnya. Gitu. Oke, ini yang di chatnya sudah habis lagi. Silakan pertanyaan langsung atau nulis di chat juga boleh. Pak Beni, tanya lagi kemarin waktu terakhir waktu ke TD itu Pak ya, itu dapat downhole pressure sama temperaturnya di berapa Pak ya? Jadi terakhir itu sekitar downhole pressure-nya sekitar 11.000 PSI. Untuk kedalaman sekitar 4.800 meter, temperaturnya sekitar 105 derajat Celcius. Nggak terlalu panas karena logika, karena dia kan seabed-nya 2.000 meter. Sedangkan kalau depth-nya 4.800, seabed-nya 2.000 meter. Jadi untuk temperatur dia nggak panas. Jadi untuk pressure-nya aja, karena kolom dari sumur itu sendiri kan ditambah dengan seabed, ditambah dengan riser dari rig. Oke, menariknya. Makasih Pak. Kalau perjalanan dari rumah sampai ke platform sana berapa lama ini? Perjalanan kalau dari Indonesia ya pesawat sekitar 12 jam kan pakai Istanbul. Jadi sampai
sampai Istanbul harus PCR, harus isolasi 2 hari baru ke RIK. Jadi dari Istanbulnya naik chopper itu kemarin sekitar 1,5 jam sampai ke RIK. Oh, langsung dari Istanbul langsung sampai RIK ya itu ya pakai chopper ini? Iya. Oh, Iya, berarti karena posisinya di Black Sea. Iya, iya. Beda dengan yang di Laut Tengah ya Pak. Jadi kalau di Laut Tengah kita pergi dulu ke kota lain, ke kota Adana atau Antalya yang di sebelah selatan Turki dengan pesawat. Nanti dari sana kita naik chopper lagi ke RIK. Ya biasanya habis waktu untuk pesawatnya 1 jam, nanti menginap semalam, besoknya lagi baru naik chopper 1 jam lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Alzadika lagi. Ini pertanyaan, saat logging waktu itu berapa wireline engineer yang dibutuhkan? 1 poin MDT kira-kira berapa lama? Jadi kemarin yang onboard engineer untuk wireline itu 2 orang. Jadi saya dan 1 teman saya. Kita back to back tiap 12 jam. Untuk MDT, jadi waktu session pertama kan total logging kita 17 hari. Untuk 3 logging pertama sekitar 4 hari, sehingga total untuk MDT aja itu 10 hari logging ya Pak. Jadi 1 poin MDT kurang lebih paling cepat 2 jam, paling lama 4,5 jam sih 1 poinnya. Karena kita butuh clean up untuk betul dapat hasil gas yang konklusif sih. Ya, itu sebetulnya Pak Beni dan Pak Alzadika itu sama-sama wireline engineer. Cuman 1 di Turki, 1 di Kalimantan Timur. Oh. Jadi sesama sesama apa itu master dalam apa itu ilmu silat lah ini. Oh, ya. Iya kan kebetulan juga kemarin dulu saya dari Balikpapan di Kaltim juga Pak. Jadi sekitar 6 tahun di sana. Ya. Mungkin kenal juga mereka. Ada Pak Alza ya. Oke, ada ini lagi? Silakan. Pertanyaan lagi? Ini yang dari Pak Alza juga, ini kalau sudah on board nih kerjanya berapa lama? Berapa jam ini hariannya ini? Pak Alza masih di mute Pak. Enggak, ini Pak Beni ini kan. Pak Beni, kalau sudah on board gitu, apa nggak tidur? Soalnya komentar dari Pak Alza tadi kuat nggak tidur, itu kan. Ya, saya bertanya apa nggak boleh tidur itu selama on board ini? Ya, justru harus tidur Pak. Makanya kita engineer-nya kan back to back, ada 2 orang. Jadi 12 jam kerja, 12 jam tidur. Oh, itu ya. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada. Masih 15-20 menit. Ini ada pertanyaan dari Pak Dayuf. Ini Fatih Drillship ini apa mendukung juga program internasional ODP, Ocean Drilling Program, Pak? Itu apa ya? Saya nggak tahu sih, ODP, Ocean Drilling Program. Mungkin Pak Dayuf ada penjelasannya nih Pak. Mungkin operasinya mobile gitu loh, pindah. Kalau nggak di misalkan internasional kan berarti keluar dari Turki gitu kan? Atau memang ini memang spesial Turki aja. Jadi gitu. Sebelumnya tuh Drillship Fatih itu namanya Deep Sea Metro 1 Pak. Jadi buatan Hyundai Busan. Jadi dulu pernah beroperasi di West Africa, di Brazil, di North Sea. Nah, dia buatan tahun 2015, pada saat 2018 dibeli Turki. Jadi dibeli Turki, dicat ulang, semuanya
warnanya merah dengan warna kebanggaannya Turki, jadi sekarang dimiliki oleh Turki. Jadi dia nggak drilling di lokasi lain selain di Turki. Karena dia kepemilikannya bukan kepemilikan dari drilling kontraktor lagi, tapi udah kepemilikan dari pemerintahnya Turki. Jadi ini khusus di negara Turki aja ya, tidak dibawa keluar ya? Nggak dibawa keluar. Justru karena programnya itu kebanyakan adalah di deep water dengan seabed di atas 1.000 meter sampai 2.000 meter. Jadi dari pemerintah Turki sendiri berani untuk beli drill ship. Jadi kita total udah beli 3 drill ship, dan dengar-dengar kita sudah beli 1 jack up lagi untuk shallow water di sekitar Selat Marmara. Oke. Ini sebelum lupa, ini tadi pertanyaan dari Pak Catur Indro Basuki ya. Pak Edi, apakah rekaman video ini bisa di-share? Rekaman bisa ya, tolong saya diingatkan gitu. Acara-acara Selasa Rabu ini ada rekaman di YouTube. Bagi yang memerlukan bisa kontak saya, nanti dikasih. Nanti suatu saat saya sebenarnya juga mau mendistribusikan informasi tentang link untuk rekaman video dari acara kita ini. Kemudian ini dari Pak Dayuf ini tadi, pengertian ODP tadi pengeboran laut dalam. Seperti Jepang punya TQ. Nah, ini kan katanya ini is Japanese scientific drilling ship built for the integrated ocean drilling program. Nah, ini kalau ini yang untuk jalan-jalan di dunia gitu ya. Kalau yang tadi yang dimiliki Turki tadi tidak dipakai untuk keluar Turki ya, hanya di dalam negara Turki ya. Iya, betul. Ya. Adakah pertanyaan lain lagi? Silakan. Oh, ini pertanyaan channel YouTube. Channel YouTube nama saya itu Pak Edi Luksono ini Pak. Silakan pertanyaan lain lagi, kita manfaatkan sampai 17.30 Pak. Jadi Pak Beni ini memang dari awalnya internship internal ya, internasional internship dulu ya sebelum lulus ya, terus kemudian dari awal bekerja sempat di Indonesia ya, di Balikpapan ya. Iya, lamanya di Balikpapan sih Pak. Jadi di Selam Bersih Balikpapan sekitar 6 tahun. Tapi selama di Selam Bersih Balikpapan juga kan kalau training selam bersih, kita tahu training selam bersih selalu di luar negeri kan. Ada di US, ada di Abu Dhabi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh nanya lagi Pak Edi ya? Oh iya, nanya lagi silakan Pak. Ini menambah perbendaraan ini apa FAQ-nya ini Pak. Ini tadi perusahaan minyak ya Turki itu semacam Pertamina-nya gitu ya Pak Beni ya? Iya betul. Nah itu apakah mereka punya ladang hanya di Turki saja atau mereka juga ekspansi ke luar Turki Pak Beni? Yang saya tahu Turkish Petroleum itu ladangnya hampir semuanya cuma di Turki aja. Mereka nggak ada ekspansi keluar sih. Oke, karena pertanyaan saya mengenai hubungannya dengan experience juga. Kalau mereka pernah ekspansi di tempat lain, jadi ada pengalaman nggak dengan ladang-ladang minyak atau gas di tempatnya yang lain? Mungkin dari timnya mungkin ya Pak ya, mungkin dari timnya mungkin Pak Beni ya. Iya, jadi setahu saya waktu saya join di Turkish Petroleum, mereka punya tim sendiri yang yang sudah punya experience di luar negeri. Contohnya salah satu VP-nya dia
punya experience lama di Petronas, lalu untuk tim reservoirnya domain champion tertinggi di selam bersih yang pindah balik lagi ke Turki. Jadi sebenarnya orang Turki ini, orang-orang lokalnya, mereka kerja di perusahaan internasional berbagai macam dan dicoba dipanggil satu persatu oleh Turkish Petroleum untuk membangun proyek besar ini. Jadi cerita awalnya seperti itu. Jadi dari 2018 mereka punya program untuk leadership, mereka mulai menarik semua orang dari luar negeri, ada yang dari North Sea, ada yang dari Aberdeen, ada yang dari Petronas, ada yang dari Abu Dhabi, ada yang dari Saudi, semua orang dipanggil kembali lalu membentuk tim-tim untuk eksplorasi proyek ini. Menarik, ya. Ya karena pengalaman saya waktu di nanganin Dragon di Norwegian Sea juga ada orang Turki satu, cuman dia handle untuk proses sistemnya ya. Kemudian untuk pemerintah Turki sendiri, ini kan kalau untuk deepwater ini kan resikonya tinggi ya. Yang pertama resiko untuk keselamatan, kemudian untuk biayanya juga tinggi. Saya pikir Turki pasti sudah berhitung untuk ini ya, dan membentuk tim khusus. Nah, pertanyaannya, untuk regulasinya sendiri di pemerintah Turki ini seperti apa? Apakah mereka juga mereformasi, ada sistem baru yang mereka gunakan sehingga bisa menarik bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk eksplorasi migas di dalam negeri? Kalau setahu saya sih mereka karena mereka kena embargo dari European Union ya, dan posisi Turki kan sebenarnya di pertengahan ya. Jadi kalau dari Rusia mau ke Middle East ada piping oil and gas. Jadi sebenarnya kalau yang saya tahu, uang investasi untuk oil and gas itu sebenarnya dari uang rental dengan pipingnya. Jadi kan banyak piping dari negara Timur Tengah yang mengalir ke daerah Eropa. Dari uang pipingnya itu yang mereka kumpulkan untuk melakukan eksplorasi sendiri. Sejauh yang saya tahu tuh itu. Sangat menarik, sangat menarik. Apa namanya? Seperti sovereign fund seperti kayak gitu ya. Iya. Menarik. Kalau sebagai ini Pak Ardiansyah sudah ya? Pertanyaannya sudah, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya bertanya, ini sebagai wireline engineer itu pekerjaan yang paling menegangkan apa, Pak Beni? Terutama di Turki ini. Apa yang paling menegangkan? Sebenarnya kalau kondisi environment-nya lagi dingin dan badai sih. Buat saya menegangkannya itu. Jadi kalau mau pulang tiba-tiba choppernya cancel gara-gara cuaca, itu paling menegangkan, jadi nggak bisa pulang. Oh, enggak, kalau pas yang di ininya sendiri, di sumurnya itu, di rignya itu. Kalau itu perjalanan ya. Ya, ya kalau resiko kerja sih pasti selalu ada ya Pak. Tapi kebanyakan justru kalau saya pengalaman menegangkan bukan yang di offshore. Menurut saya offshore itu malah environment paling nyaman sih. Justru kerjaan yang di darat yang malah lebih menegangkan sebenarnya. Jadi kalau dulu saya di Saudi itu sendiri, karena kita itu rigless di tengah gurun pasir, kita nggak bisa keluar dari unit atau dari camp karena masalahnya ada banyak ular, banyak kalajengking yang beracun. Jadi itu kita nggak bisa keluar. Jadi kita harus stay di dalam. Kalau yang paling di padang pasir itu banyak ular ya? Iya Pak. Kalau udah musim panas itu waktu malam mereka keluar semua. Oh gitu. Oh, baru tahu kalau di padang pasir banyak ular. Iya. Oke. Mungkin satu pengalaman saya dulu. Jadi waktu saya di Balikpapan, kalau nggak salah terjadi blowout Raisa, kalau nggak salah ya, rig-nya total. Jadi sebenarnya 1 hari sebelum saya berangkat itu terjadi blowout. Jadi mungkin kondisinya beda kalau saya udah berangkat ke sana terjadi blowout di rig-nya moving, itu mungkin pengalaman yang beda mungkin ya.
Jadi waktu itu reistar kan blowout gara-gara shallow gas well, dengan saya. Jadi oleh karena itu well integrity-nya kan diubah dari yang Macondo untuk deep, dan yang shallow gas well harus ada sertifikasi masing-masing. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sore Pak Beni, kalau kita minat join TV, bisa apply lewat mana? Ini lewat Pak Beni, jangan-jangan. Terima kasih. Iya, cuma lewat saya biasanya, nggak ada jalur khusus. Masih 6 menit lagi. Kalau ada pertanyaan lagi. Jadi yang mau join tadi kontak langsung sama Pak Beni ya. Ini nanti disalurkan sama Pak Beni. Pak Beni tadi yang back to back-nya yang wireline engineer dari Indonesia juga atau dari mana Pak Beni? Jadi engineer yang Indonesia itu ada sekitar 6 orang back to back-nya. Sekitar 6 orang dan 2 orang dari luar Indonesia. Jadi total engineer-nya ada 8. Semua wireline atau Ya, itu untuk, ada cementing juga yang lain? Itu untuk yang wireline aja. Oke. Komposisi personil yang bekerja untuk eksplorasi itu disiplinnya apa saja nih, Pak Beni? Jadi sebenarnya asalkan dia sarjana teknik sih, Pak. Untuk maksudnya disiplin biasanya, ya itu kan asalnya dia pokoknya sarjana teknik apapun gitu kan, yang bisa yang penting punya kompetensi yang diperlukan. Maksud saya kompetensi yang diperlukan, jadi selain wireline engineer apalagi gitu loh. Jadi kalau di tim saya itu dia ada wireline engineer, ada spesialis khusus untuk beberapa tool seperti khusus tool MDT dan sampling. Lalu biasanya kalau spesialis dia D3 pendidikannya, lalu juga kita punya operator ya, maksimal D3. Lalu selain wireline kan biasanya kita untuk engineer sendiri kita ada cementing, ada drilling sendiri, ada H2S, ada juga manage pressure drilling sendiri untuk engineer. Sebenarnya banyak sih Pak, dan wellhead. Total kalau saya total cuma 5 orang aja. Total orangnya ada berapa? Total personilnya dalam satu shift ya. Halo. Pak Beni tadi pergi kemana nih Pak Beni? Tuh, masih mute. Halo? Oh, ya. Halo, ya. Ya, mungkin tadi putus koneksinya. Oh, putus ya. Jadi personel berapa totalnya berapa dalam satu platform, satu rig atau platform ya? Disebutnya apa ini, Pak Beni? Kenapa? Apa ininya tadi apa disebutnya platform atau rig atau apa nih? Ini total personelnya berapa orang di sana?
Kelihatannya disconnect mungkin Pak Beni. Iya, disconnected ini ya. Kita tunggu sebentar nih. Iya. Oh, nih muncul lagi nih. Udah langsung sampai Turki nih sepertinya. Sudah nyambung lagi nih Pak Beni. Belum sepertinya. Tapi Pak Edi itu biasanya dia macam-macam tuh Pak. Ada drilling crew-nya, ada cementingnya, kemudian Iya, makanya tadi kan sudah disebutkan tadi operator D3, apalagi D3 dan semua engineer. Tidak nggak tahu nih kualifikasinya. Kualifikasi macam-macam. Iya, kualifikasinya macam-macam. Halo Pak Beni, masih lancarkah atau ada permasalahan? Disconnected lagi ya? Kelihatannya waktunya sudah 7. Iya nih, tapi kan perlu ini juga perlu dada-dada kan ya Pak ya? Iya benar. Closing statement. Kasihan juga disconnect rupanya beliau. Iya ini. Saya beberapa kali sebenarnya juga ini disconnected juga Pak. Ini lagi membaca pertanyaan di chat, disconnected, hilang semua itu pertanyaan di chatnya. Ya tadi saya malah nggak bisa dari connect ke itu presentasi, ini harus pakai yang lain. Iya. Tadi sudah saya kirim ke Pak Edi, Pak Edi. Oh ya, sudah saya share Pak. Baik, terima kasih banyak. Udah nyambung lagi Pak Beni. Halo, udah nyambung ya? Iya, baru nyambung, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri aja ya Pak Beni ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Beni Kusuma Atmaja yang sudah memberikan presentasi yang sangat detail, materinya banyak, diskusi juga banyak penasaran. Gimana kalau bergabung sama Turkish Petroleum? Nah, ini nanti kontak sama Pak Beni, silakan. Terima kasih Pak Eldi yang sudah menyampaikan safety moment. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita nyambung lagi besok sore dengan acara judulnya itu tentang pengembangan jaringan sistem peringatan dini ya oleh Profesor Sunarno dari UGM. Yang tertarik silakan bergabung besok sore. Kita ketemu besok sore. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Beni, Ya, Pak Eldi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Triugo. Terima kasih Pak. Makasih Pak Beni, Pak Joko, Terima kasih semuanya. Pak Dayuf, Pak Kumang. Ya, Pak Edi, minggu depan latar belakang wayang ya.
Oh ya, boleh. Nanti saya pasang wayang, Pak. Gampang. Latar belakangnya wayang. Terima kasih. Ya, makasih. Mari.